Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin bi Muhammadin wa anqadana min zulmatin jahli wa dayajil. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana bi abdihil muhtari man da'ana ilaih wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-musabab bi fasihil lisan wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri, amin, wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan. Di antara nikmat terbesarnya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat Allah jadikan kita para pencinta majelis maulidnya Sayyidil Wujud Baginda Nabi besar Muhammad, yang sama-sama kita hormati, kita ta'zimi orang tua kita, guru besar kita Sayyidil Walid Al-Habib Abdullah bin Salim Al-Attas, mata'anallah bituli hayati syarifah, amin. Kita doakan semoga Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, Allah tambah-tambah keistiqomahannya, amin amin ya rabbal. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, dan juga para tamu-tamu kita penceramah selanjutnya Al-Habib Abu Bakar bin Abdul Qadir Mauladawilah dari Malang, Al-Habib Abdullah Al-Kaf dari Madinah, dan juga para habaib lainnya, anak cucu zuriyahnya baginda Nabi besar Muhammad yang ahlan masahlan Habibana Basim, ahlan masahlan, tolong diberikan jalan. Ahlan masahlan bi kudumikum Al-Habib Basim bin Husain Al-Habsyi. Lanjut, lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Yang hadirnya mereka ini diumpamakan oleh Nabi dalam hadisnya, masalu ahlu baiti kamasali safinatin Nuh. Perumpamaan zuriyah anak cucuku, kata Nabi, bagaikan bahtera, bagaikan perahu di zamannya Nabi Nuh. Yang sama-sama kita ketahui dalam sejarah, dulu di zamannya Nabi Nuh, ketika banjir bandang, ketika banjir dahsyat luar biasa, enggak ada orang selamat pada zaman tersebut kecuali yang menaiki perahunya Nabi Nuh. Betul? Mudah-mudahan hadirnya beliau-beliau ini menjadi wasilah Allah selamatkan kita di dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal. Dan juga dalam hadis sahih lainnya yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, di antara pesan terpentingnya Nabi 80 hari sebelum Nabi meninggal, ketika haji wada, haji terakhirnya, beliau mengatakan, ini tarikun fikum sakolin ma'im tamsaktum bihima lan tadullu ba'di. Aku tinggalkan kepada kalian wahai umatku dua perkara besar, dua perkara agung, yang apabila kalian berpegang teguh kepada keduanya, maka enggak akan tersesat setelah meninggal aku nanti. Yang pertama, kata Nabi, kitabullah, Al-Quran. Makanya kita tiap hari ngaji Al-Quran, amalin dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kata Rasul, itrati ahlu baiti, zuriyah anak cucu keturunanku. Kalau kita sering duduk sama habaib, sering hadir di majlis mereka, meminta doa keberkahan dari mereka, maka dalam hadis sahih ini Nabi langsung yang ngejamin kita nggak akan tersesat di dunia wal akhirah, amin amin ya rabbal. Hadirin, hadirnya kita pada malam hari ini di antara bukti cinta kita sama Nabi. Betul? Kalau kita baca dalam sejarah, ini Abu Lahab
termasuk orang yang nggak suka sama dakwahnya Nabi, betul? Yang tiap hari memfitnah, mencaci maki Nabi, sehingga setelah meninggal Abu Lahab Allah azab, Allah siksa tiap hari di alam kuburnya. Tetapi meskipun begitu, di dalam kitab Anwarul Muhammadiyah, kalau udah datang hari Senin, hari kelahirannya Nabi, ini Abu Lahab Allah ringankan azabnya. Bahkan Allah ganti dengan kenikmatan, bisa meminum air segar yang keluar dari ujung jarinya. Kenapa? Karena walaupun seumur hidup Abu Lahab benci sama Nabi, pernah satu kali gembira, senang ketika dilahirkannya Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Abu Lahab mendapatkan kabar gembira, kabar kelahiran keponakannya dari pembantu perempuannya yang bernama Siti Suwaibah. Ketika dikabarin punya anak dari saudaranya, ini senangnya luar biasa. Kemudian ini budak Abu Lahab merdekakan. Nah hadirin, kalau Abu Lahab saja yang dikatakan dalam nas Al-Quran tabat yada Abi Lahab wa tab, orang kafir yang udah pasti celaka di dalam Al-Quran, tapi Allah kan kasih kenikmatan setiap hari Senin karena hanya satu kali senang sama maulidnya Nabi. Lalu bagaimana kita umatnya yang tiap hari kita senang sama kelahirannya Nabi, ya betul? Lalu bagaimana kita yang tiap tahun kita rayakan maulidnya, betul? Maka nggak hanya kenikmatan setiap hari Senin yang akan kita dapatkan nanti di yaumil kiamah, tapi insya Allah kita termasuk orang-orang yang didahulukan mendapatkan syafaatnya baginda Nabi besar Muhammad. Makanya diantara guru besar di Masjidil Haram, Profesor Dr. Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki, beliau mengatakan la yaliqu lil akil an yaqula limadan ahtafil bi maulid ka'annahu yaqul bi halih limadan nafrah bi maulid Muhammad. Enggak pantas orang Islam yang punya akal mengatakan kenapa kalian memperingati maulid, karena seakan-akan orang ini mengatakan kenapa kalian senang dengan lahirnya Nabi. Hadirin, hadirnya kita pada malam hari ini karena adanya Rasulullah. Kalau bukan karena ada Nabi, maka tidak akan ada perkumpulan pada malam hari ini. Kalau bukan karena ada Nabi, maka tidak akan ada umat Islam, enggak akan ada bumi ini. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau ya Rasulullah, tidak akan aku ciptakan alam semesta beserta isinya. Nabi yang kita peringatin maulidnya pada malam hari ini, seseorang yang dikatakan Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam kitab maulidnya Simtud Duror, karena sallallahu alaihi wasallam ahsanun nas khalqan wa khuluqa, insan terbaik, insan paling sempurna dalam segi penciptaan dan budi pekerti. Makanya kata para ulama, min tamamil iman, di antara ciri-ciri kesempurnaan iman seseorang adalah meyakini dalam hatinya bahwa makhluk paling sempurna, makhluk paling indah yang Allah ciptakan adalah Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita mau tahu bagaimana indahnya Rasul, maka kita baca kalam-kalam sahabat dalam kitab Turas, dalam kitab Hayatus Sahabah. Sahabat mengatakan ma'raitu qablahu wala ba'dahu misluhu. Kita nggak pernah melihat orang yang wajahnya seperti Nabi sebelum dan sesudahnya. Yang dikatakan dalam syair wajmalu minka lam talidin nisa, paling indahnya orang yang wanita ibu dimanapun nggak pernah melahirkan bayi setampan Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Nabi memiliki wajah yang ketika dipandang membuat tenang setiap orang yang melihatnya. Zalul gham, menghilangkan sumpah, menghilangkan galau setiap orang yang memandangnya. Bahkan bulan purnama yang indah pun iri dengan ketampanannya Sayyidul Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Kalau kita lihat bulan purnama ini, bulan purnama indah tidak? Bulan purnama indah tidak? Indah tidak? Tapi seindah-indahnya bulan purnama, kalau yang bilang indahnya orang Indonesia ini masih biasa hadirin. Karena kesukaannya orang Indonesia ini bukan lihat bulan purnama. Orang Indonesia ini kalau mau liburan perginya ke pantai, betul?
orang Sukabumi lamun arek piknik berangkatna ka Palabuhan, benar? Benar? Tapi ini hadirin, orang Arab di zamannya Rasul yang tinggal di Makkah, di Madinah, mereka tinggal di daratan Arab yang luas. Mau ke pantai nggak bisa, jauh. Mau ke gunung, di gunungnya nggak ada pepohonan, nggak enak dipandang. Satu-satunya hiburan orang Arab pada zaman Nabi adalah memandang bulan purnama. Makanya kalau udah datang malam 14, malam sempurnanya bulan purnama, ini senangnya, girangnya luar biasa, karena nggak ada hiburan selain memandang bulan purnama. Pernah pada saat malam 14 lagi sempurnanya bulan purnama, Nabi SAW menggunakan selendang merah. Kemudian datang sahabat Sayyidina Jabir bin Sumairah. Ini Sayyidina Jabir bin Sumairah niat awalnya mau menghibur dirinya, pengen lihat bulan purnama. Tapi ini Sayyidina Jabir ketika melihat Nabi kaget. Ini Sayyidina Jabir kagum. Sayyidina Jabir memandang bulan purnama, memandang wajah Nabi. Balik lagi lihat bulan purnama, balik lagi memandang wajahnya Nabi, mengatakan, ya Rasulullah, lahwa indi ahsana minal qamar. Aku mendapati wajahmu ini jauh lebih indah daripada bulan purnama. Karena syamsi tajri ala wajhi, seakan-akan matahari berjalan di atas wajahnya. Jadi wujud baginda Nabi besar Muhammad. Nabi SAW memiliki keringat yang harumnya luar biasa. Kita orang Sukabumi lamun ngesangan ya. Bau teh? Bau teh? Lamun olahraga ngesangan. Bau teh? Sugan aya nu sengit gitu, sengit tarasi itu. Itu Nabi SAW pernah keringatnya disimpan sama Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, ketika ditanya oleh Nabi, ya Rasulullah, aku nggak punya minyak wangi yang lebih tahan lama, lebih daripada keringatmu ya Rasulullah. Seumur hidup Nabi SAW nggak pernah terbayang oleh sinarnya matahari. Kenapa? Karena cahaya nur yang ada pada matahari adalah sebagian kecil dari cahaya, dari nur yang diambil dari nurnya Rasulullah. Lalu bagaimana mungkin cahaya yang kecil ini bisa membayangi sumbernya cahaya? Bahkan kata ulama, andaikan Allah membuka, seandainya Allah membuka hijab satir yang ada pada Rasul sehingga terlihat cahaya Nabi secara sempurna, kemudian disandingkan antara Nabi dan bulan purnama, maka bukan Nabi lagi yang terbayang karena sinarnya bulan purnama atau matahari, tapi justru sebaliknya, matahari yang terbayang karena cahayanya, karena nurnya Rasulullah. Nabi SAW gak hanya sempurna dalam segi penciptaan, dalam segi fisik, tapi juga sempurna dalam segi akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmatku bagi seluruh alam semesta. Adanya Nabi merupakan rahmat untuk manusianya, untuk tumbuhannya, untuk hewannya. Rahmatnya Nabi gak hanya sama keluarganya, gak hanya sama umatnya, bahkan rahmatnya Nabi sama orang kafir sekalipun Nabi rahmat. Nabi SAW ketika masih hidup selalu membiasakan diri memberi makan pengemis Yahudi buta di ujung pasar kota Madinah. Jadi ini pengemis yang sama Nabi tiap hari dikasih makan, matanya buta. Mencek orang Sukabumi, iya panona lolong, terang lolong terang, tak bisa nempol lolong teh. Ini orang buta hadirin, bukan sembarang orang buta. Pengemis buta yang tiap hari memfitnah, mencaci maki Nabi tanpa sebab. Dia katakan kepada setiap orang yang mendekatinya, "Hei kau, jangan dekati Muhammad. Muhammad penyihir, tukang tipu." Datang lagi orang, "Hei kau, jangan deketin Muhammad. Muhammad penyihir, tukang tipu." Ini kata-kata yang dia katakan kepada setiap orang yang mendekatinya. Sampai ketika Rasul wafat, maka nggak ada lagi orang yang mau ngasih dia makan. Kemudian datang sahabat tercinta Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq.
ke rumah putri beliau Siti Aisyah, istrinya Nabi, bertanya, wahai Siti Aisyah, wahai anakku, adakah sunnah kekasihmu Rasulullah ketika masih hidup yang belum saya kerjakan? Kata Siti Aisyah, wahai Abu Bakar, wahai ayahku, kau ini ahlu sunnah. Gak ada sunnah Nabi yang gak kau kerjakan, tapi hanya satu. Hanya berapa? Sabaraha? Hiji. Kata Siti Aisyah, suamiku Rasulullah ketika masih hidup selalu membiasakan diri memberi makan pengemis Yahudi buta di ujung pasar kota Madinah. Ketika sudah mendengar ini, hadirin, ini enggak lama Sayyidina Abu Bakar pulang ke rumah, ngumpulin makanan. Udah terkumpul ini makanan, Sayyidina Abu Bakar berangkat ke kota di ujung pasar kota Madinah. Ketika sudah sampai di pasar ini, Sayyidina Abu Bakar cari pengemis Yahudi tersebut. Ketika udah ketemu ini pengemis Yahudi yang buta, dikasih makan sama Sayyidina Abu Bakar. Tapi hadirin, ini pengemis ketika sama Sayyidina Abu Bakar dikasih makan, bukannya bilang terima kasih, bukannya senang, dia malah marah. Dia mengatakan, hei, siapa kau? Kata Sayyidina Abu Bakar, aku orang yang biasa memberimu makan. Dia marah lagi, bukan, kau bukan orang yang biasa memberiku makan. Orang yang biasa memberiku makan, tangan ini enggak susah menggenggam makanan tersebut, mulut ini enggak susah mengunyah makanan tersebut. Kenapa? Karena orang yang biasa memberiku makan, dia terlebih dahulu mengharuskan makanan ini dengan mulutnya sendiri. Orang yang biasa memberiku makan, setelah dia mengharuskan makanan ini dengan mulutnya sendiri, dia menyuapiku dengan penuh lemah lembut, sehingga aku gak kesusahan lagi dalam mengunyahnya. Ketika mendengar hal tersebut ini, Sayyidina Abu Bakar nangis. Sayyidina Abu Bakar teringat akhlak kekasihnya Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar sadar bahwa akhlaknya, bahwa perlakuannya gak seindah akhlaknya Nabi. Sambil mengatakan, wahai pengemis buta, wahai pengemis Yahudi, aku memang bukan orang yang tiap hari memberimu makan. Aku sahabat dekatnya. Orang mulia tersebut kini telah meninggal. Dia adalah Muhammad Rasulullah. Ini pengemis buta kaget, hadirin. Ini pengemis buta nangis, mengatakan, benarkah wahai Abu Bakar, orang yang tiap hari aku fitnah, orang yang tiap hari aku caci maki dia tanpa sebab, orang itu pula yang tiap hari mau mendatangiku dengan makanannya, orang itu pula yang tiap hari mau menyuapiku dengan makanannya, orang itu pula yang tiap hari mau mengharuskan makanan ini dengan mulutnya sendiri. Sambil mengatakan, ishad ya Abu Bakar, saksikanlah wahai Abu Bakar, anna Muhammadan Rasulullah, bahwasanya aku percaya orang yang tiap hari aku fitnah dia tanpa sebab merupakan utusannya Allah Subhanahu. Hadirin, kalau zaman dulu enggak sedikit orang kafir dari Yahudinya, dari Nasraninya, yang gara-gara sebentar sekilas melihat akhlak indahnya Rasul, mereka berbondong-bondong masuk Islam. Tapi jangan sampai di akhir zaman ini, gara-gara sebagian kecil akhlak umat Islam yang gak baik, mereka orang kafir gak suka bahkan benci terhadap Islam. Na'udzubillahi min. Makanya kalau kita depan orang kafir, kita tunjukkan bagaimana akhlaknya Nabi. Kita tunjukkan bagaimana Islam yang rahmatan lil alamin. Nabi SAW seseorang yang sangat tegas pada saatnya, betul? Nabi SAW seseorang yang sangat lemah lembut pada saatnya. Dalam hadis beliau mengatakan, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana. Bukan bagian dari kami, kata Rasul, yang gak menghormati yang lebih tua dan mencintai, menyayangi yang lebih muda. Kasih sayangnya Nabi berlaku untuk seluruh makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi seorang pribadi yang selalu mementingkan, yang selalu mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya sendiri. Hadirin, siap, tenang, siap, tenang, lanjut, yakin, shallu ala Nabi Muhammad.
Hujan kembali hujan. Lanjut. Karang ya gitu. Lanjut. Sallu ala Nabi Muhammad. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seseorang yang selalu mendahulukan keperluan orang lain daripada keperluan dirinya sendiri. Jangankan keperluan umatnya, keperluan keluarganya, keperluan sahabatnya, keperluan hewan lebih Nabi dahulukan daripada kepentingan dirinya sendiri. Lanjut. Hujan kembali hujan. Yakin? Takbir. Sallu ala Nabi Muhammad. Diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, pernah di suatu malam yang sangat dingin Nabi keluar dari rumah. Ketika datang hadirin, Nabi sangat kedinginan. Di malam itu enggak ada makanan kecuali sedikit daripada gandum. Kemudian hadirin, ini gandum sama Siti Aisyah dibuat semacam roti yang kecil. Ketika sudah matang, ini roti lagi anget-angetnya dihidangkan di depannya Rasul. Nabi belum makan roti tersebut, masuk kambing peliharaan tetangga ke rumahnya yang Rasul. Ini kambing peliharaan tetangga masuk rumahnya Nabi, ngambil makanannya Nabi, makan rotinya Nabi. Siti Aisyah yang tahu Nabi lagi kelaparan gak tega hadirin. Beliau Siti Aisyah berdiri mau ngusir kambing tersebut, tapi apa yang dikatakan oleh Rasul? Wahai Siti Aisyah istriku, biarkan kambing ini memakan roti yang kau buatkan untukku. Nanti kalau ada sisanya, baru aku yang akan makan. Akhlaknya Sayyidina Muhammad. Makanya hadirin, pernah gak lama ketika Nabi sudah meninggal, lagi sahabat masih sedih-sedihnya, datang seorang badui, orang pedalaman yang gak ngerti ilmu, yang gak ngerti agama. Ini orang badui nanya sahabat-sahabatnya Rasul. Dia bertanya sama Sayyidina Umar, wahai Umar, coba jelaskan kepadaku bagaimana akhlak orang yang namanya Muhammad ketika masih hidup. Ditanya kayak gini, Sayyidina Umar teringat Nabi, menangis. Kemudian hadirin, ini badui mendatangi muadzinnya Nabi, Sayyidina Bilal. Bertanya, wahai Bilal, coba jelaskan kepadaku bagaimana akhlak orang yang namanya Muhammad dulu ketika masih hidup. Sayyidina Bilal ditanya kayak gini sama, gak bisa jawab, menangis. Kemudian ini orang badui mendatangi menantunya Nabi, Sayyidina Ali. Bertanya, wahai Ali, aku dengar dari orang bahwasanya Umar sama Bilal ini sahabat setianya Nabi, sahabat seniornya Nabi. Tapi kenapa ketika aku meminta penjelasan tentang akhlaknya Nabi, mereka berdua gak bisa jawab, bahkan mereka menangis. Kemudian Sayyidina Ali bertanya, wahai orang badui, coba jelaskan kepada kami para sahabat bagaimana indahnya alam semesta ini. Kemudian hadirin, orang badui ini bingung, mengatakan, bagaimana mungkin aku menjelaskan keindahan alam semesta, sedangkan alam semesta ini sangat luas, sangat lebar, wahai Ali. Kemudian Sayyidina Ali membalikkan jawaban tersebut, kalau alam semesta saja, kalau dunia saja yang hina, yang ada artinya di sisi Allah, kamu bisa menjelaskan kepada kami para sahabat. Lalu bagaimana mungkin kita para sahabat bisa menjelaskan kepada kamu akhlaknya Rasul, sedangkan Nabi Zulhulukil Azim, pemilik budi pekerti yang agung. Makanya hadirin, hadirin, sebelum petasan orang anggap ya sebagai hiburan, setuju? Siap hujanan, takbir. Kalau dulu para sahabat Nabi, mereka demi Rasul mengorbankan jiwa raga, hujan panah, hujan pedang, mereka terus maju. Tapi jangan sampai kita umatnya Rasul yang di akhir zaman cuman gara-gara hujan air kita bubar. Saya tanya orang Sukabumi, siap bersatu, siap kumpul,
siap tenang, takbir, takbir, sallu ala nabi. Kembali ya, Burak. Lanjut. Yakin? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki istri yang bernama Siti Aisyah. Ini Siti Aisyah, kalau ditanya sama para sahabat, sama tabiin, bagaimana akhlaknya Rasul, maka jawaban singkatnya karena khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi Al-Quran. Al-Quran nyuruh sholat, Nabi sholat, betul. Al-Quran nyuruh puasa, Nabi puasa, betul. 6.666 ayat yang ada pada Al-Quran ada lengkap pada sanubari Sidil Wujud baginda Nabi besar Muhammad. Nabi dulu ketika dakwah, kenapa? Dakwahnya sangat mudah diterima. Juga para wali songo, para habaib ketika masuk ke Nusantara, kenapa dakwahnya sangat mudah diterima? Karena mereka para habaib, para wali songo ketika dakwah menggunakan akhlak kakeknya. Mereka ketika berdakwah lebih mendahulukan adab akhlak daripada ilmu yang mereka miliki. Tolong diberikan jalan. Panitia tolong nyebut Habib Abu Bakar.